kebijakan KPK. Karena kita tahu bahwa KPK kan selalu diserang dari sisi bahwa ini adalah politisasi, bahwa ini ada orang yang mengontrol KPK, bahwa KPK adalah sekarang adalah eranya itunya Pak Jokowi gitu dan sebagainya. Tapi saya pikir kemarin suatu strategi yang cantik juga yang dilakukan oleh KPK. Iya. Cantiknya di mana Bang? Silakan. Ya, bahwa ketika Pak Hasto keluar kan beliau sudah tidak menyatakan statement apapun. Ya. Dan di situ saya melihat bahwa kondisi sudah semakin adem. Nah, kemudian semua akan fokus kepada yang dinamakan dengan pra peradilan. Karena kita kan orang hukum. Nah, disitulah kemudian saya melihat itulah momen ya bagi Pak Hasto membela diri dan KPK membuktikan bahwa mereka mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Yang saya lihat memang ada juga yang menariknya bahwa KPK sebenarnya ketika dihadapkan pada proses pra peradilan seperti yang saya katakan bahwa mereka harusnya mempercepat pemberkasan, ya, melakukan penahanan, kemudian juga segera melimpahkan ke pengadilan sehingga nanti peradilan putusannya adalah kasus ini sudah. Baik. Nah, tapi kemudian akhirnya tidak dilakukan oleh KPK. Ini yang sangat menarik. Anggapannya silakan, Bang Patra. Kenapa kok Anda melihat Pak Hasto sampai saat ini belum ditahan setelah diperiksa? Kalau penahanan itu nggak wajib. Dijadikan tersangka tuh. Penahanan itu nggak wajib. Mana ada wajibnya? Nggak ada wajib itu. Baik. Ya, tapi yang saya mau bilang di sini nih bagus nih. Apa yang terjadi pada kasus Pak Hasto, ya, penetapannya pertama tidak logis, yang kedua tidak benar, dan yang ketiga tidak populer. Tidak logis. Saya kasih contoh, ya. Coba tunjukkan satu putusan atau satu presiden di mana orang disangkakan melakukan tindak pidana secara bersamaan dia disangkakan menghalang-halangi ya penyidikan terhadap dirinya sendiri. Coba di kasus yang mana? Ya menurut saya tidak jadi masalah. Ya, Bang. di kasus yang mana nggak ada. Loh, ya makanya tidak logis. Bukan masalah tidak ada, tidak ada. Ketika seseorang disangkakan pasal 55 ayat 1 angka ke-1 KUHP telah melakukan pidana perbuatan ya disangka, maka secara bersamaan dia tidak bisa disangkakan menghalang-halangi terhadap perkaranya sendiri. Itu yang disebut tidak logis, tidak benar. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ini KPU pejabat, ya. Namanya WS. Sudah? Oke. Sebut aja namanya Bang. Ya. Lalu ada satu sangkaan dimulai dari proses penyelidikan. Sudah? Maka penyelidikan ini dinaikkan ke dalam tahap penyidikan. Penyelidikan selesai, benar ada peristiwa, maka penyidikan menemukan orang-orang siapa. Tadi yang ngomong bilang Bank Senturi, BLBI itu kurang baca buku itu. Kita bicara satu perkara terhadap sebuah peristiwa pidana. Sudah? Satu lagi. Ya. Tidak logis, tidak benar. Ini nih yang saya bilang tidak benar. Kenapa? Ketika penyidikan, ya, ada seorang tersangka yang belum ditangkap. Namanya Harun Masiku. Maka dalam hukum diberi dua opsi. Ya. Apakah penyidikan yang tahun 2020 itu sudah lengkap? Menurut KPK pada saat itu sudah lengkap, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu dengan percaya diri diajukanlah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Nah, apa tidak benarnya? Saya tanya kepada ibu bapak, kalau bapak ibu sarjana hukum, bapak ibu mengerti hukum, mana yang bapak ibu percaya? Fakta yuridis atau cerita karangan penyidik? Baik. Dua itu dulu ya. Tahan dulu Bang, tahan dulu sebentar. Nanti dulu, ini ada tiga. Sekarang saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu ini. Kalau bapak ibu mengerti hukum, mana yang bapak ibu percaya? Fakta yuridis atau cerita karangan penyidik? Pasti yang mengerti akan bilang, kami harus lihat fakta yuridisnya.
Nah, kita masuk ke fakta yuridis sekarang. Sudah 2 persidangan. Yang pertama perkara secara bersamaan, ya, perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan Saiful Bahri sudah disidang. Apa fakta yuridisnya? Fakta yuridisnya pada halaman 166 dan 167. Ini fakta yuridis, Pak. Bapak pasti ngerti ini. Baik, silakan. Setelah diperiksa saksi-saksi, diperiksa ahli, diperiksa petunjuk, diperiksa yang namanya bukti terdakwa juga. Fakta yuridis bilang pada tanggal 13 Desember 2019 di Grand Hyatt Saiful Bahri dan Doni Tristikomah bertemu Harun Masiku. Baik. Ya, setelah itu apa katanya? Saiful Bahri memberikan uang operasional. Baik, saya potong ya. dulu. Saya potong dulu sebentar. Saya mau persingkat sekarang ya. Ini fakta yuridis yang terakhir bahwa menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah majelis pertimbangkan, telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saiful Bahri, Harun Masiku serta Doni Tristikomah. Oke, di Bang Patra, mana? kami sudah mendapatkan poinnya. Kami sudah di mendapatkan poinnya. Ini durasi kami singkat. Saya ingin langsung ke Bang Yudi. Tadi tidak logis dan tidak benar. Boleh ditanggapi, silakan. Saya terasa lagi di sidang pra peradilan gitu. Baik. Apa yang disampaikan oleh Bang Patra itu permohonan semua gitu. Ya. Nah, tapi tentu saya akan menjawab dari persepsi penyidik ya. Baik. Bahwa ya pertama tentu ketika KPK menetapkan tersangka tentu sudah melalui proses uji yang benar. Mulai dari proses ada yang di Satgas Penyidikan. Kemudian maju ya ke Deputi Penindakan. Selanjutnya digelar di pimpinan KPK. Artinya akan diuji mana keterangan saksi yang menyatakan Pak Hasto seperti ini. Buktinya apa? Ya, dokumennya apa? Apakah ada alat rekaman pembicaranya seperti apa? Saya pikir kalau masalah alat bukti ya tentu kalau saya menyatakan clear lah kalau KPK, silakan saja. Kemudian yang kedua bahwa ketika KPK kemudian menemukan bukti yang baru gitu kan tidak harus dengan putusan-putusan sebelumnya ya kan? Ini sesat ini. Sesat ini. Ini sesat ini. Ya. Enggak dong, ya. Bang. Ingat loh putusan itu kan terhadap terdakwanya siapa. Ketika ada bukti baru, ada keterangan saksi baru, itu kan bisa. Kenapa? Abang yang jangan ngomong Kenapa seperti saya itu. bilang sesat? Ya. Kita harus bedakan antara peristiwa pidana. Ya. Loh, kan peristiwa pidananya beda. Apa yang jadi terdakwa? Mana beda? Kan sebelumnya terdakwanya siapa? Yang Abang berpikir dilakukan dong. oleh penyelidikan itu menemukan peristiwa. Ya. Menemukan peristiwa. Peristiwa pidananya sudah ditemukan, makanya kemudian Peristiwa pidananya adalah jadi tersangka kan? suap terhadap Wahyu Setiawan. Iya, suap, makanya bersama-sama. Maka dalam hukum acara setelah penyidikan naik ke tahap penyidikan. Iya, sudah penyidikan Di tersangka. tahap penyidikan itulah ditentukan siapa pelakunya. Sudah kan? Ya. Nah, kalau dia sudah ditemukan pelakunya, apa bahaya you punya statement? Ya. Setelah ada fakta yuridis, setelah semua diperiksa, nambah lagi dalam satu perkara nanti. Jadi kira-kira begini, Pak. Enggak masalah, Bang, ketika ada tersangka baru. Saya pernah satu kasus 38. Sekarang saya tanya. 38 tersangka, Bang. 38 Sekarang saya tanya ya. Peristiwanya apa coba? Kita uji nih. Apa? Jangan pernah saya apa coba? Peristiwa apa? 38 tersangka. Contoh. DPRD Sumut, satu perkara. Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, soal Hasto Kristianto yang kasus Harun Masiku ya, itu sampai sekarang belum kelar-kelar. Tadi juga perdebatan dari Bung Patra dan ada siapa lagi tadi tuh ya, saya lupa namanya, pokoknya ex penyidik KPK lah kalau nggak salah tuh ya. Nah kemudian kasus ini kok sampai saat ini belum kelar-kelar gitu loh ya, padahal yang kita tahu Harun Masiku pun tak dihadirkan, padahal dia yang bermasalah sebetulnya, yang perlu diminta keterangan agar informasi kita dapatkan secara terang benderang dan bahkan lebih lebih efektif gitu ya. Tetapi ya itu tadi, Hasto selaku sekjen PD Perjuangan yang katanya terlibat, dia aja terus
yang lainnya enggak gitu ya. Contoh Harun Masiku misalnya. Jadi kan kita nggak tahu dia terbang kemana tuh, tak berkeliaran tadi negara mana, tak kemana, kan kita nggak tahu sampai sekarang ya. Kenapa KPK nggak tangkap itu aja, cara itu saja gitu loh ya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Barangkali betul ada unsur politisasinya atau bagaimana ya, kurang tahu juga gitu ya. Dan mungkin nanti teman-teman kalau ada nanti pendapat lain boleh nanti silakan sampaikan juga ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau bisa negara bikin sekolah KPK biar berdiri sendiri dan di bawah Kemenhan ya. Dosen diambil dari TNI saja. Saya yakin lebih tajam dan berani, tidak bisa diintervensi. Kalau masih anggota KPK, masih anggota polisi, percuma saja. Jadi lembaga KPK ini banyak juga orang yang sudah nggak percaya lagi, teman-teman. Sudah nggak percaya lagi. Banyak yang sudah nggak percaya lagi. Banyak mengatakan bekerja sesuai pesanan. Banyak mengatakan adanya intervensi dari pihak luar terhadap KPK. Dan kita nggak tahu siapa orang itu kalau memang betul-betul ada, gitu ya. Kalian sibuk sama Pak Hasto dan demo yang dibayar, tapi kalian tidak sibuk dan demo korupsi Pertamina yang sangat besar dengan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini soal korupsi ya nggak heran lagi lah gitu ya. Uang juga sudah menjadi budaya lah korupsi itu di Indonesia. Dan itu sampai sekarang belum bisa juga dituntaskan. Misal walaupun ada RU perampasan aset itu belum disahkan sampai sekarang meskipun sudah digaungkan sejak lama ya. Tapi pengesahan itu tak kunjung tiba. Ya nggak tahu juga nih bagaimana problemnya nih ya. Faktanya KPK begitu. Banyak kasus yang seharusnya sudah sidik tapi dipeti eskan ya. Dan nilai kerugian negaranya besar. Kalau kasus Hasto silahkan disidik jika Harun Masiku sudah ditangkap. Nah, padahal di bawah 1 miliar loh, harusnya kan polisi juga bisa tuh gawas di KPK. KPK kan masih banyak tugas-tugas yang lain yang lebih penting juga dibandingkan kasus yang lain. Ke Hasto ini kan masuk kasus receh sebetulnya gitu ya. Kemudian ini keliru menilai persoalan Hasto. Ini kan jelas kasusnya memaksakan Harun Masiku untuk mengganti DPR antar waktu karena Nazarudin Kemas meninggal. Aturan perundangan sudah jelas yang berhak menggantikan suara terbanyak kedua siapa itu Rizky Aprilia ya dengan suara 40.000 sekian. Sedangkan Harun Masiku mendapat suara 5.000 sekian di perkat 6. Ini bermasalah Hasto paksakan Harun Masiku menduduki kursi DPR antar waktu. Ini dapil Sumsel kalau nggak salah ini kasus ini ya. 2019 lalu kalau nggak salah ini sudah lama sekali seharusnya. Tapi itu dia bagaimana kita bisa tahu gitu ya. Wong Harun Masikunya belum ditemukan sampai sekarang ya. Padahal ya kalau sudah dia ketangkap sebetulnya udah beres semuanya. Dan Hasto katanya sekali lagi tidak terlibat, tidak tahu menau dan lain sebagainya. Dan tetapi tetap aja dipersoalkan. Dan kemudian fatwa MA kan pada saat itu udah keluar juga gitu ya. Dan kemudian sudah dibawakan ke MA juga, tapi ya hasilnya ya pihak KPK kayak cuek aja gitu ya, setuju lah pokoknya ya. Dan ya kalau saya berpikir sih ya kita bayar untuk dapat kerja gitu ya. Ya mau gimana lagi? Orang kita mau kerja ya udah kita bayar. Dan lagian ini bukan ada merugikan masyarakat, tidak merugikan negara, tetapi kenapa dibesar-besarkan? Kenapa sampai saat ini belum selesai? Sudah 6 tahun lamanya, tapi belum kelar-kelar. Ya kan ini menjadi tanda tanya. Benarkah ada unsur politisasinya di sini? Nah kan itu yang menjadi problemnya ya. Kemudian yang terakhir ya,
Ini semakin ngawur, pengacara ini bicara tidak logis. Inilah pengacara Indonesia. Ini bukan menyelesaikan masalah dengan bicara yang baik. Selalu pengacara kalau adu argumen, emosi karena ketidakmampuan mereka menerjemahkan hukum secara baik. Kalau saya tidak pernah saya bicara keras karena saya menguasai persoalan, jadi tidak perlu emosi. Jelaskan dengan baik-baik sehingga hakim cepat untuk memahami apa yang kita maksud, sekaligus hakim bisa menggambarkan apa yang sedang terjadi, tidak seperti orang-orang ini emosi melulu untuk menutupi kekurangannya ya. Kalau mereka kalah dalam argumen, mereka ngamuk bicara emosi, apa nih, pengacara apa kayak ini tidak mencerminkan etika moral sopan santun dalam berbicara. Ya, mungkin itu saja lah ya. Teman-teman ada pendapat lain nanti boleh silakan sampaikan juga. Terima kasih dari saya ucapkan salam sampai jumpa.